وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita patut memanjatkan rasa syukur kita pada pagi hari ini karena diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memulai hari kita dengan merenungi ayat-ayat sucinya, dan Masya Allah temanya pun sangat menarik, yaitu Quranic vibes. Nah, jadi saya nangkepnya itu ini sebuah ikhtiar untuk menciptakan iklim yang baik, iklim yang bisa membantu kita untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran selalu menemani kita di setiap perjalanan kita, di setiap langkah kita, dan di setiap keputusan kita, bahkan hingga kita dibangkitkan nanti. Sebelumnya salam kenal, karena saya pertama kali masuk dalam platform Rumah Muslim ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tidak bahasanya ya, tidak cepat jenuh nanti dengan pembahasannya, karena iya mungkin metodologi atau cara yang sering kali kalau saya secara pribadi terapkan dalam kajian-kajian itu adalah diskusi dialektis, dan kita akan lebih banyak mungkin saling berbagi aja. Nah, kadang-kadang metode seperti ini nih agak menjenuhkan gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tapi insya Allah mudah-mudahan saya upayakan supaya konten atau makna yang akan kita, juga muatan lah ya, yang akan kita kaji pada pagi hari ini bisa betul-betul menjadi momen untuk transformasi diri kita bersama. Jadi sebetulnya spiritnya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk sama-sama berdiskusi ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini. Terus poin kedua yang ingin juga saya ulangi, tadi sempat saya singgung, mohon maaf saya itu tidak detail waktu membaca pemberitahuan terkait halaman yang akan dikaji pada hari ini. Saya itu masih mengira halaman itu adalah halaman 55, ternyata yang kita baca itu 56, tapi nggak apa-apa.
pelan-pelan kita coba juga untuk masuk ke dalam ayat 56 dan mungkin kita akan buat adaptifnya ya, kajian kita pada atau diskusi kita pada pagi hari ini tuh maju ayat per ayat sampai kita di halaman 56 itu. Jadi saya izin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini dari ayat ke-40 aja. Dari ayat ke-40 aja, pelan-pelan kita masuk sampai ke ayat 56. Insya Allah, 52 ya. Ya, 52. Karena ini sebetulnya masih satu kelompok ayat juga. Jadi dalam kajian ilmu Al-Quran ada yang namanya siyak, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah akrab dengan istilah itu. Ya, siyak itu adalah ayat. Jadi rangkaian ayat yang berbicara tentang satu tema. Nah, ketika ayat 38 dan 39 selesai yang bercerita tentang Nabi Zakaria, mulai ayat ke-40 siyak atau kelompok ayat itu berubah dan bercerita tentang Sayyidah Maryam. Gitu ya. Nah, jadi supaya tidak redundant juga dan mudah-mudahan tidak redundant, ada pengulangan yang berlebihan. Nah, coba sama-sama kita diskusikan ini sebagai sebuah payung untuk kajian kita pagi hari ini yang semuanya ada ayat Al-Qur'annya ya. Ada Al-Qur'annya. Atau misalkan di tampilan ini juga bisa ada yang kita sama-sama lihat supaya lebih mudah. Ada Ustaz. Oke, kita mulai dari ayat 40 kali ya. Supaya judul yang sudah sempat di-share itu juga ke kaji gitu. Oke, makasih. Nah, ini oh 41 berarti sorry. 41, 42. Nah, kita dari 40 berarti lebih cepat lagi nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari 42 aja biar lebih cepat berarti. Mohon maaf. Oke. Iya. Oke, di ayat 42. Nah, di ayat 42 ini mungkin juga sudah sempat dikaji sama asatidz sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala bercerita secara eksplisit tentang makom yang demikian mulia dimiliki oleh Sayyidah Maryam. Kenapa kita bisa bilang itu demikian mulia? Karena redaksi yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini itu unik. Yang pertama, wa idz qalatil malaika, malaikat itu berkata saat itu, ya Maryam innallaha astafaki. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah itu memilihmu. Nah, mungkin kita bisa memulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan kata istofaki. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pernah dengar istofaki itu akar katanya apa? Suaranya saya nggak kedengeran ya. Halo, suara saya kedengeran ya? Aman Ustaz, aman. Insyaallah. Aman ya? Oh Siap. iya, oke. Iya, saya baru buka kolom chat nih. Nah, ya kita mulai dari kalimat istofaki ini dan istofaki ini akan menjadi kalimat penting yang kemudian memberi kita pemaknaan holistik mungkin ya tentang ayat-ayat yang akan ada setelahnya. Gitu. Jadi kalau kita ingin memahami kedudukan Sayyidah Maryam di sisi Allah, maka kita juga mungkin perlu sedikit dan sejenak berhenti untuk memaknai kata istofaki ini. Jadi kalau kita lihat di terjemahan ini Depak ya, anunya ya, aplikasinya ya, atau terjemahan yang ada di depan kita lah, gitu ya. Di situ disebutkan wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, gitu ya. Nah, istofaki diartikan sebagai memilihmu, gitu ya.
Kalau kita kaji secara etimologis, memang istovaki ini bisa dimaknai sebagai memilih. Cuma ada suatu karakteristik khas, suatu karakteristik kuat yang membedakan kata istofa itu dengan sekedar kata memilih, misalnya ikhtaro, gitu ya. Kenapa? Karena di balik kata istofa itu tersimpan makna kemurnian. Jadi karena akar kata istofa itu adalah sofwah dan sofa, begitu juga ya. Eh, itu memiliki arti murni. Jadi istofa pun diartikan sebagai memilih, karena ketika kita memilih sesuatu, Bapak Ibu dan teman-teman bayangkan, kita itu akan memilih misalnya ya, di antara banyak bunga kita pilih bunga yang terbaik, di antara banyak batuan kita pilih batuan yang terbaik, di antara banyak apa namanya, eh, mungkin eh, apapun itu ya yang kita bayangkan mungkin terhampar, gitu ya, dan di antara hamparan itu kita coba mencari secara detail dan secara teliti mana yang kira-kira paling bagus kualitasnya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai istofa. Jadi istofa itu bukan cuma sekedar memilih, tapi bagaimana kita memilih sesuatu yang paling baik dari apa yang tersaji, gitu. Bagaimana kita bisa mengambil sari yang paling bagus, gitu ya, dari semua misalkan bunga-bunga yang terhampar. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai istofa. Ketika Sayyidah Maryam dipredikatkan dengan kata kerja istofa, kita bisa memahami bahwa kedudukan Sayyidah Maryam itu yang pertama, itu adalah kedudukan yang telah dipilih dari seluruh makhluk yang ada. Dan bukan cuma sekedar dipilih dari seluruh makhluk yang ada, itu juga seperti sebuah deklarasi terbuka, gitu ya. Sebuah pernyataan terang-terangan dari Allah bahwa pilihan ini berdasarkan pilihan terbaik. Bahwa Sayyidah Maryam itu adalah bunga terbaik di antara seluruh bunga yang ada. Maka penggunaannya itu adalah istofaki. Begitu juga julukannya Nabi Muhammad misalnya di dalam literatur kita itu kan disebut sebagai Al-Mustafa. Nah, Al-Mustafa itu pun maknanya seperti itu. Jadi seseorang yang paling baik di antara orang-orang yang ada. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman, "Wa innallaha istafaki." Jadi, wahai Maryam, melalui malaikatnya, gitu ya. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Allah telah membuatmu dalam tanda kutip ya, berbeda di antar dari semua makhluk yang ada. Wa tahharoki, kemudian itu menjadi kedudukan kedua. Setelah istofaki, setelah dipilih secara khusus dan memang merupakan katakanlah makhluk yang terbaik di sisi Allah, itu kemudian Sayyidah Maryam itu disebutkan sebagai makhluknya yang telah disucikan. Dari mana kita paham itu di kata toharo itu? Gitu. Jadi kata toharoki ini menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam pun adalah sosok yang bukan hanya dipilih Allah, tapi dia juga karakteristik keduanya, kedudukan keduanya itu disucikan oleh Allah. Ya. Nah, kesucian ini unik gitu ya. Ungkapan kesucian ini unik khususnya jika dikaitkan dengan fakta bahwa Sayyidah Maryam itu bukanlah seorang nabi, dan bahkan tidak ada nabi yang uh, dari kalangan perempuan, begitu. Tapi ini justru sebuah penegasan bahwa tidak ada semacam uh, penyudutan atau diskriminasi terhadap uh, apa namanya perempuan, gitu ya, dalam logikanya Al-Quran. Kenapa? Karena makom-makom yang bisa ditempuh oleh perempuan meskipun dia tidak mendapat status nabi, meskipun dia tidak mendapat tugas kenabian, itu adalah makom-makom yang juga dicapai oleh para nabi. Kenapa? Karena sebagaimana nabi-nabi juga disebutkan dengan kata istofa,
Sayyidah Maryam yang notabene bukan nabi sekalipun itu juga disebutkan dengan kalimat istofa pertama. Yang kedua, sebagaimana para nabi itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Maryam juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep kesucian ini kan jadi konsep yang unik gitu ya. Konsep yang akhirnya menimbulkan cukup banyak perdebatan gitu ya dalam tradisi teologi kita. Tapi terlepas dari semua perdebatan itu, intinya apa? Secara sederhana, Sayyidah Maryam itu telah sampai di sebuah kedudukan di mana dia itu tidak lagi berbuat dosa. Nah, kesucian di sini yang dimaksud adalah suci dari dosa-dosa. Meskipun ada yang bilang bahwa dalam tafsiran lain, yang dimaksud dengan suci di sini itu adalah batul. Jadi tidak pernah mengalami haid. Gitu. Jadi suci secara lahiriah. Tapi yang lebih masyhur itu suci dari segi batinnya. Suci dari segi batin itu apa? Bahwa dia itu bukan cuma tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tapi bahkan ketika konteksnya udah toharoki itu, sudah disucikan itu, bahwa dia terpikir aja itu enggak untuk berbuat dosa. Itu yang dimaksud dengan konsep toharoki itu. Mutoharun dalam penuturan Al-Quran, itu adalah orang-orang yang bahkan mendekati dosa aja itu tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak terlintas sedikit pun di kepalanya untuk berbuat dosa. Jadi semulia itu makom dan kedudukannya Sayyidah Maryam yang dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik ketiganya adalah istofaki lagi. Betul ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini unik. Tadi kan sudah istofaki, toharoki. Nah, sekarang kok istofaki lagi? Gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak pesan yang berusaha disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengulangan ini? Apalagi kalau kita meyakini bahwa tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an yang tanpa makna. Bahwa setiap pengulangan itu memiliki konteksnya tersendiri. Misalnya pengulangan yang paling banyak itu terjadi di Ar-Rahman. Apa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Nah, itu kan diulang berkali-kali. Nah, itu bukan cuma sekedar pengulangan jika kita hayati dan kita renungi. Dan bahkan, nah saya baru buka kolom chat. Bukan cuma sekedar penegasan juga gitu ya. Tapi lebih dari itu, ada makna kontekstual yang ingin disampaikan oleh Allah di setiap pengulangan-pengulangan itu. Jadi kadang-kadang kita lihat itu sebagai sekadar pengulangan, kadang-kadang kita lihat itu sebagai selain pengulangan itu adalah penegasan. Nah, kadang-kadang selain penegasan, ada makna baru memang yang ingin disampaikan oleh Allah. Nah, kalau kita meyakini bahwa setiap pengulangan Al-Quran itu juga membawa makna baru bersamanya, nah maka di setiap kata-kata yang terulang dalam Al-Quran kita akan berusaha untuk mencari dan mempertanyakan kira-kira apa ya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengulangan ini. Gitu ya. Terbaik termasuk juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu. Jadi yang perlu kita retrospektif, yang perlu kita lihat kembali itu kalau dalam spiritnya Al-Quran itu sumarji'il basoro hal taro min tafawud gitu kan. Nah, bahwa kita disuruh mempertajam lagi penglihatan kita, mempertajam lagi ketelitian kita, dan kita lihat ada nggak sih kira-kira kerusakan gitu ya, ada nggak sih kira-kira sesuatu yang tidak ajab dari ayat Al-Quran ini. Nah, ketika kita lihat di ayat sebelumnya, nah itu akan membuka semacam perspektif baru nanti sama kita, bahwa misalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang di sini itu merujuk pada makna sebelumnya yang ini dan kesesuaian itu begini gitu ya. Begitu juga misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu juga kan. Nah, arrahmanirrahim yang di atas itu konteksnya bagaimana, arrahmanirrahim yang di bawah itu konteksnya bagaimana. Di sini pun seperti itu. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki. Itu istofaki yang awal itu bagaimana?
dan istofaki yang di kedua itu, yang ketiga ini seperti apa. Maka untuk membuktikan bahwa Sayyidah Maryam minimal memiliki 3 makom dan 3 kedudukan, kita perlu sama-sama memaknai istofaki yang ketiga ini supaya jumlahnya itu betul-betul jadi 3 kedudukannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dari pengantar ini saya ingin menyampaikan bahwa istofa itu dalam bahasa Arab kadang digunakan disandingkan dengan kata ala, dan kadang digunakan tanpa kata atau huruf ala, gitu ya. Nah, istofaki yang ketiga yang kita lihat di ayat tadi itu disandingkan dengan kata ala, benar ya? Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala. Betul ya? Nah, ini ada perbedaan sedikit gitu. Jadi ada langsung pergeseran makna. Nah, ketika istofa sudah bersanding dengan huruf ala, maka yang dimaksud itu adalah paling mulia, paling tinggi, paling terdepan. Gitu. Jadi istofaki ala, kalau yang tadi itu yang terpilih, istofa yang pertama. Kalau yang istofa yang ketiga ini itu adalah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang kedudukannya itu adalah paling luhur, misalnya. Nah, itu disebut sebagai istofaki ala, maka disebut ala nisail alamin. Jadi kalau kita mau lihat, misalnya ada kelompok atau ada himpunan An-Nisa gitu ya, perempuan-perempuan. Nah, dari perempuan itu kemudian, jadi imajinasinya Al-Quran begitu. Dari kumpulan perempuan itu Allah memilih satu, gitu ya. Memilih satu di antara semuanya, itu istofa. Kemudian dari yang satu itu Allah sucikan dia, gitu ya, sehingga dia tidak berdosa, tidak sama sekali, bukan cuma berdosa tapi memikirkan untuk berbuat dosa. Dan setelah dia mencapai makom kesucian itu, dia menjadi yang paling tinggi, dia menjadi yang paling mulia dari semua kelompok nisa yang ada itu. Jadi, meskipun kalau kita lihat di riwayat-riwayat terkait ayat ini, menukilan hadisan di Qurtubi, di Mafatihul Ghaib, dan di banyak kitab-kitab tafsir yang lain. Nah, itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istofa ala nisa'il alamin, yaitu wanita yang paling mulia, gitu ya, wanita penghulu para wanita lah, bisa disebut begitu. Itu ada 4 orang, gitu kan. Sayyidah Asiyah. Nah, Asiyah itu istrinya Fir'aun ya, dulu. Jadi meskipun mendapatkan cobaan untuk hidup bersama orang yang mungkin sangat zolim itu, dan bukan bahkan paling zolim, tapi tetap bisa menjaga keimanannya. Itu Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah. Itu kan, itu 4 yang disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dan tentu itu tidak membatasi sampai di situ, ada banyak lagi gitu ya, yang juga ada dan tergolong sebagai perempuan-perempuan atau penghulu para perempuan. Tapi yang jelas menurut penuturan Al-Quran yang eksplisit saat ini kita baca itu adalah Sayyidah Maryam memiliki 3 makom. Yang pertama itu adalah makom istofa. Jadi Sayyidah Maryam itu adalah Al-Mustafa juga gitu ya. Nah, yang kedua itu mutahhar. Sayyidah Maryam itu juga adalah sosok yang disucikan. Dan yang ketiga itu istofaki ala, kita mungkin bisa artikan sebagai al-muqaddam, gitu ya. Jadi yang didahulukan, yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Nah, setelah Sayyidah Maryam memiliki 3 kedudukan itu, nah, secara unik Allah Subhanahu wa taala menyandingkan 3 kedudukan itu dengan 3 tugas dan 3 tanggung jawab. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya berfirman, "Ya Maryam, wahai Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Nah, unik ya, 3 tugas dari makom keterpilihan, kesucian, dan kemuliaan itu. Sayyidah Maryam kemudian memiliki tugas yang tugasnya itu bukan tugas lahiriah,
tapi tugasnya adalah tugas batiniah. Tugasnya itu tugas di dalam, bukan tugas di luar. Dan secara unik warkai ma'arrokiin ini gitu ya, itu menunjukkan bahwa tugas Sayyidah Maryam sebagai seorang perempuan itu tidak kalah mulianya dibanding tugasnya ar-rokiin. Kalimatnya muzakkar dan itu misalnya diartikan sebagai laki-laki dan gitu. Nah, di sini ini akan ada sebuah pembahasan serius tentang kesetaraan, gitu ya. Bahwa konsep kesetaraan dalam Islam itu kita bisa pahami sebagai keseimbangan, bukan kesamaan. Jadi tugas itu bisa berbeda-beda. Makanya nabi-nabi itu tidak ada yang perempuan, bukan karena perempuan itu tidak mulia, gitu. Tapi karena memang tugas nabi itu akan mendorong seseorang, saya ulangi ya, karena tugas kenabian itu akan mendorong seseorang untuk mengemban sesuatu yang secara natural itu lebih bisa kelola oleh laki-laki. Misal ada tugas-tugas fisik, ada tugas-tugas yang memang itu tidak sesuai dengan penciptaannya perempuan. Tapi kalau memang udah seperti itu, apakah pintu untuk menjadi lebih mulia dan bahkan lebih mulia dari sekedar kata mulia itu sendiri jadi tertutup buat wanita? Nah, ini ayat yang sangat penting gitu ya, yang menegaskan kedudukan perempuan dalam pandangan Islam. Ketika orang-orang zaman dulu itu betul-betul menyisihkan perempuan dari kategori manusia. Jadi peradaban dan bahkan di barat sekalipun itu kan baru 18, 17 dan 18 kebangkitan untuk menghargai perempuan itu equal dengan laki-laki. Nah, dan Islam di ribuan tahun yang lalu sudah menyodorkan sebuah konsep yang bahkan lebih dalam dari sekadar kesetaraan, tapi keseimbangan. Dan yang menjadi parameter itu adalah makom spiritual. Bukan tugas lahiriahnya. Tugas kita itu bisa berbeda-beda. Maka kalau dalam bahasa yang lebih esoteris gitu ya, nah, Al-Quran perempuan itu seperti manifestasi nama Tuhan, nama Jamaliyahnya Tuhan. Laki-laki itu nama Jalaliyah, keperkasaan gitu ya, amarah gitu. Nah, itu ada di laki-laki, ketegasan. Nah, kalau perempuan itu lebih menjadi manifestasi Tuhan yang sifatnya lemah lembut, kasih sayang, dan keduanya itu mesti bersatu gitu ya. Makanya kenapa tidak mungkin menikah itu diharamkan dalam Islam kan gitu. Dan bahkan sangat disarankan sampai hampir menyentuh kewajiban, misalkan sunnah muakkadnya itu kan luar biasa. Dan dalam kasus tertentu bahkan bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena memang perlu ada keseimbangan, perlu ada kombinasi. Jadi yang jamaliyah itu nggak akan bisa pernah menjadi sempurna kalau tidak ada yang jalal. Sebagaimana yang jalal itu juga tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada yang jamal. Nah, makanya Allah Subhanahu menciptakan berpasang-pasangan itu bukan cuma dalam konteks makhluk aja, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi sampai ke konteks sifat. Gitu. Sifat-sifat pun begitu berpasang-pasangan. Nah, perempuan itu tugasnya uniknya, padahal Sayyidah Maryam itu kan sudah diberikan pernyataan terbuka, memiliki makom istofaki, toharoki, dan istofaki ala tadi, tapi tugasnya itu secara sangat unik digunakan sama Al-Quran itu uknuti, wasjudi, warka'i ma'arrokiin. Di ketiga tugas yang sifatnya itu bukan tugas-tugas lahiriah, tapi tugas-tugas batiniah. Kenapa kita sebutkan itu tugas-tugas batiniah? Karena kata kunut itu dalam bahasa Arab artinya adalah kehusyuan. Artinya itu adalah ketundukan. Dan bahkan ketundukan yang resisten. Ketundukan yang dawam. Ketundukan yang sifatnya langgeng.
itu disebut sebagai kunut. Meskipun sebagian meyakini bahwa kunut itu juga merupakan bagian dari sholat gitu ya, dan ada pola tertentu gitu ya. Terlepas dari perbedaan itu, tapi secara spirit yang dimaksud dengan kunut ini adalah sebuah keadaan jiwa yang khusyuk, keadaan jiwa yang tunduk, keadaan jiwa yang betul-betul resisten dan konsisten gitu. Bukan cuma sekedar resisten tapi terus menerus untuk memelihara perasaan itu. Dan makanya salah satu syarat sholat dalam logika Al-Quran itu juga kunut gitu ya. Bukan kunut dalam konteks yang apa namanya setelah ruku itu ya terus kita mengangkat tangan berdoa, meskipun sebagian sangat menyarankan begitu juga. Tapi kumulillahi qanitin dalam ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa memang spirit kunut itu harus ada dalam setiap ibadah kita. Sedemikian rupa sampai tanpa kunut sepertinya kita itu tidak menegakkan syariatnya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena memang konteks bahasanya dan konteks ayatnya itu betul-betul memberikan suatu penekanan bahwa jika kita ingin menegakkan syariatnya Allah itu kita perlu satu sifat yang bernama qanitin. Humulillahi qanitin. Gitu ya. Dan uniknya sifat qanitin ini, qanitat itu banyak diulang untuk perempuan. Seolah-olah seolah-olah itu jadi privilege-nya perempuan gitu. Jadi misalkan muslimatun mu'minatun qanitat. Sering dengar ya ayat itu surat An-Nisa itu. Ya kan? Jadi seolah-olah ada 3 level gitu yang bisa dicapai sama perempuan dalam hidupnya. Yang pertama level keislaman, yang kedua level keimanan, dan keimanan itu belum selesai. Lebih tinggi dari itu ada level qanitat. Level ketika spirit kunut itu terejawantah dalam dirinya. Menjadi orang-orang yang kunut gitu, orang-orang yang senantiasa tunduk. Dan itu diulang beberapa kali di Al-Quran dan tidak digunakan secara sebagai sebuah sifat khusus untuk laki-laki gitu ya. Meskipun secara umum untuk laki-laki dan perempuan digunakan misalnya kumulillahi qanitin itu. Dan ini juga spiritnya kosmos, Bapak Ibu uniknya dan teman-teman semuanya. Apa yang maksud dengan spirit kosmos itu? Bahwa alam semesta pun itu kunut pada Allah. Sebagaimana alam semesta juga tasbih kepada Allah. Gitu. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa alam semesta itu juga kunut. Dan di sini makanya Allah memerintahkan Sayyidah Maryam ketika telah mencapai makom itu adalah untuk memelihara kunutnya. Untuk memelihara spirit ketundukan dan kehusyuannya. Ketundukan dan kehusyuan yang bukan cuma resisten tapi juga konsisten. Nah, itu yang disebut sebagai kunut. Jadi tugas pertama kebatinannya Sayyidah Maryam itu adalah tetap menjaga sikap atau sifat kunutnya itu. Nah, yang kedua, Sayyidah Maryam tentu diminta sama Allah untuk sujud. Gitu ya. Nah, sujud ini mungkin sudah sering dibahas lah ya. Sujud ini kan keadaan paling puncak dalam penghambaan kita. Keadaan paling maksimal yang bisa menggambarkan kerendahan kita. Dan Sayyidah Maryam dengan seluruh ketinggian makomnya itu tetap diperintahkan sama Allah itu ada di posisi yang paling rendah itu. Dan sujud ini memiliki banyak sekali muatan gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya sampai ingat gitu, ada seorang mualaf, profesor matematika, ketika dia masuk Islam, untuk menerima ajarannya itu, menurut dia itu jauh lebih mudah ketimbang menerima praktek agamanya. Dan praktek agama yang tersulit menurut dia itu adalah sujud. Kenapa? Dia kira itu mudah. Pas dia mau mulai sholat itu nggak bisa bergerak itu badannya. Itu kesaksian dia. Kenapa? Karena memang dia terbiasa untuk tidak merendah di hadapan siapapun. Tiba-tiba ada ajaran agama yang dia baru peluk, dari sisi ajaran itu sangat kuat dan kokoh, tapi disuruh praktek agamanya itu merendah, serendah-rendahnya gitu. Itu buat dia itu jadi ananiah dan keakuan juga keegoisan dirinya itu masih terlalu kuat.
untuk kemudian ada dalam posisi sujud itu. Karena memang sujud itu adalah posisi yang betul-betul maksimal dalam kerendahan itu. Dan saking maksimalnya bahkan kita harus meninggalkan kepala kita ada di posisi yang paling bawah gitu ya dibanding hati kita. Ya mungkin spiritnya itu kan bahwa ya keberserahan diri itu dalam posisi itu jauh lebih mengatasi semua pertimbangan-pertimbangan akal kita yang sangat partikular ini, akal kita yang sangat berkepentingan ini, akal kita yang sangat rapuh di hadapan hawa nafsu ini. Gitu. Dan itulah perintah pertama Allah kepada Sayyidah Maryam bahwa pelihara sujud. Jadi setelah memperoleh makam kunut, nah bentuk kunut yang paling tinggi itu adalah bentuk sujud. Gitu. Nah setelah sujud itulah kemudian juga diperintahkan untuk warkai, ruku. Nah, ruku ini juga fundamental gitu ya dalam konsep sholat gitu. Bahkan sholat itu ada yang namanya rokaat. Jadi saking fundamentalnya ruku, perhitungan jumlah sholat kita itu juga digunakan dengan istilah ruku itu. Kenapa? Karena rokaat itu asal katanya dari ruku. Jadi sejumlah ruku yang kita tunaikan, sejumlah itu pula rokaat yang kita lakukan dalam sholat. Jadi rokaat itu akar katanya dari ruku. Dan ruku itu adalah keadaan menengah dari ketundukan. Keadaan sebelum kita mencapai situasi sujud itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua pernah ada yang baca atau dengar hadis Mi'raj? Hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi Mi'raj dan bagaimana kemudian tawar-menawar jumlah sholat, bentuk sholat, dan pola sholat itu ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di salah satu hadis Mi'raj itu banyak redaksinya, tapi salah satu redaksi yang paling powerful dan paling mengena buat saya secara pribadi itu adalah redaksi di mana dijelaskan bahwa sholat itu betul-betul adalah bentuk penghambaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu adalah bentuk penghambaan Nabi Muhammad? Jadi diceritakan bagaimana kemudian takbir itu kan muncul, terus keadaan tegap itu muncul. Nah di dalam kasus kita ketika ada yang namanya ruku dan sujud itu muncul karena Nabi Muhammad saat itu melihat keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saking agungnya dan saking indahnya pemandangan itu, Nabi Muhammad ketika takbir berdiri itu seolah-olah sudah tidak sanggup lagi tuh untuk menanggung keindahan dan keagungan itu. Karena itu dirasa terlalu berat. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian perlu menopang dirinya, gitu. Perlu menopang badannya dalam keadaan ruku. Ya, ruku itu kan tangan kita itu ada di lutut ya. Nah itu kan cara kita untuk menopang diri kita, untuk tetap bisa berdiri. Itu adalah respon kita bahwa yang ada di hadapan kita itu demikian kuat. Jadi bayangkan Bapak Ibu lagi ada di hadapan angin gitu ya, nggak punya sandiran apa-apa, pasti kita bikin kuda-kuda gitu ya. Itu semacam kuda-kuda mungkin, gitu yang digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad untuk menanggung beratnya keindahan itu, beratnya keagungan itu. Jadi posisi ruku itu disebut sebagai posisi ketundukan yang mutawasid, yang menengah. Kenapa? Karena awalnya masih ada semacam upaya kita untuk berhadapan gitu ya, untuk menerima keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita masih ada dalam katakanlah level-level ya, jadi kalau misalkan hijab itu untuk menuju Allah itu ada level-levelnya, misalkan katakan level 1, level 2 itu melazimkan kita kemudian ruku. Gitu ya. Sampai kita ngerasa ajak lagi, kita bangun lagi kan, ada namanya tidal gitu ya. Nah ketika kita mencoba bangun lagi dalam waktu yang sangat sebentar gitu ya, itu kita akan langsung jatuh lagi dalam keadaan sujud. Dan sujud itu adalah
situasi di mana kita betul-betul sudah terlucuti itu. Terlucuti dalam pengertian kita betul-betul sudah tidak punya pertahanan lagi. Kenapa? Karena di level 3 katakanlah dan level 4 perjalanan spiritual kita, ya kita memang tidak bisa lagi untuk mengandalkan diri kita sendiri. Maka satu-satunya opsi dan pilihan kita itu adalah apa namanya eh, apa namanya masuk dalam keadaan yang sangat rendah bernama sujud itu. Dan ketika kita berusaha untuk bangkit lagi dari sujud itu, sedemikian kuatnya keagungan itu, kita bahkan harus sujud lagi. Jadi kenapa sujud itu 2 kali? Karena memang keadaan untuk bisa kembali apa namanya sadar kalau dalam pembahasan hadis Mi'raj. Jadi Nabi itu kan disebut sebagai madhush gitu. Madhush itu hilang sadaran. Di setiap Nabi berupaya untuk berdiri, untuk berhadapan-hadapan dengan keagungan Allah dan keindahan pemandangan yang disaksikannya. Saat itu pula Nabi itu langsung jatuh, hilang kesadaran. Nah, model jatuhnya Nabi itu ada model patahan seperti ruku gitu ya. Dan ada model yang betul-betul memang kehilangan kesadaran seperti sujud itu. Dan yang menguatkan Nabi itu untuk kemudian bisa bangkit lagi dan berdiri lagi itu adalah zikir-zikir. Dan zikir-zikirnya pun zikir-zikir yang betul-betul menunjukkan kekosongan kita, kelemahan kita dan kehambaan kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Itu semua zikir-zikir yang kemudian membuat Nabi itu dalam hadis Mi'raj itu bisa memperoleh kesadaran beliau kembali. Gitu ya. Jadi dari sini gitu ya, sholat itu sebetulnya menggambarkan juga bagaimana kita itu seharusnya hidup, gitu ya. Bagaimana kita itu seharusnya menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Gitu. Ada masalah-masalah itu yang demikian beratnya sampai solusinya itu cuma ada dalam spirit-spirit ruku dan spirit-spirit sujud tadi. Dan Sayyidah Maryam itu telah melaksanakan tugas itu. Dan bahkan satu-satunya yang dalam ayat ini ya, diperintahkan Allah untuk dilakukan oleh Sayyidah Maryam dengan semua kemuliaan itu adalah 3 hal itu. Artinya apa? Artinya kalau 3 hal ini beres, sepertinya semua tugas kita, tugas penciptaan kita itu juga selesai. Jadi kita seolah diciptakan oleh Allah itu cuma untuk itu, memperoleh perasaan kunut, gitu ya, memperoleh momen ruku dan memperoleh momen sujud tadi. Dan itu yang akan menyempurnakan kita, sebagaimana itu menyempurnakan Sayyidah Maryam. Gitu. Itu 3 kedudukan dan 3 tanggung jawab batin yang dimiliki oleh Sayyidah Maryam dan merupakan fundamental gitu ya untuk kita laksanakan, bukan cuma untuk perempuan sebetulnya tapi juga untuk kita semuanya. Tapi unik di sini penuturannya itu adalah kepada Sayyidah Maryam gitu kan. Nah, dari sinilah kemudian dengan semua kedudukan itu, dengan semua tanggung jawab itu, Allah memberikan sebuah ganjaran yang sangat besar kepada Sayyidah Maryam. Apa ganjaran itu? Idh qalatil malaikatu ya Maryam. Kemudian malaikat kembali menyampaikan pesannya Allah kepada Sayyidah Maryam. Wahai Maryam, innallaha yubashiruki. Nah, disinilah kemudian Sayyidah Maryam mendapatkan kabar gembira. Sudah istofaki, sudah toharoki, sudah istofaki ala, kemudian uknuti, usjudi dan irkai, sekarang yubashiruki. Itu ya tahapannya. Mudah-mudahan bisa tergambar tuh. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira, gitu ya, kabar gembira kualitatif apapun itu bergantung sama makom-makom yang sebelumnya. Jadi makin kita itu mensucikan diri kita, mungkin kita akan makin dipilih untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan makin kita itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya, gitu. Dan ketika kita telah memiliki itu, makin tanggung jawab kita besar untuk mempertajam kunut kita, mempertajam ruku kita, mempertajam sujud kita. Dan ketika kita sudah pertajam itu semuanya, maka janjinya Allah itu Allah akan berikan kita sebuah kabar gembira. Sebagaimana Sayyidah Maryam diberikan kabar gembira yang disebut sebagai kalimatin minhu. Bukan cuma sekedar anak ini. Kan kalau kata anak itu bisa dengan kata walad ya. Kata ibnun. Tapi dalam penuturannya Al-Quran yang digunakan itu adalah kalimatnya Tuhan. Ya kenapa? Karena memang yang dilakukan Sayyidah Maryam itu lebih tinggi dari sekedar ganjaran-ganjaran lahiriah. Jadi ganjaran yang harus diberikan kepada Sayyidah Maryam itu adalah kalimatnya Tuhan, dan kalimatnya dalam bentuk nakiroh dalam bahasa Arab, indefinitif kalau bahasa Indonesia kita. Apa sih pesannya kalimat nakiroh dan indefinitif itu? Maksudnya nggak ketahuan itu ada berapa kalimatnya, seluas apa kalimatnya, sejauh mana kalimatnya. Gitu. Kan kalau dalam istilahnya ayat yang lain, andaikan seluruh yang ada di laut itu dirubah menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Allah, maka air itu, tinta itu akan habis sebelum bisa menuliskan kalimat-kalimatnya Allah. Jadi itu semua penciptaan-penciptaan teragungnya Allah. Dan Nabi Isa itu dalam penuturan Al-Quran itu disebut sebagai kalimatnya Allah. Dan unik ini, kalimat Allah ini sebetulnya sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa itu bukan dalam tanda petik ya anaknya Allah gitu kan. Tapi tinggi sekali makomnya bahkan. Jadi anak itu justru merendahkan kedudukannya Nabi Isa. Jadi, untuk menjadi kalimatnya Allah, menjadi firmannya Allah itu yang justru menunjukkan ketinggian makom seseorang. Ketika orang seluruh hidupnya itu seperti menjadi bahasanya Tuhan. Di Sayyidah Maryam, kalau ibu-ibu ini pasti lebih ngerasain, nggak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari diberikan anak yang bukan cuma soleh, gitu, tapi jadi kalimatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba gimana itu? Dan itu kebahagiaan tertingginya Sayyidah Maryam. Itu worth it gitu ya. Buat Sayyidah Maryam itu memperjuangkan perasaan kunut, ruku dan sujudnya beliau. Kenapa? Karena memang itu anak yang bukan cuma soleh itu. Anak yang betul-betul telah menjadi kalimatnya Allah itu. Itu kenikmatan yang sangat tinggi gitu ya. Maka diberitakanlah kabar gembira itu kepada Sayyidah Maryam dengan kalimatnya yang dinamakan sebagai Masih Isa bin Maryam. Gitu ya. Masih yang merupakan Isa ibnu Maryam. Ini pembahasan tentang Masih saya khawatir sangat panjang, jadi saya skip ya. Kenapa kemudian Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Gitu. Kata Masaha itu apakah punya makna tertentu atau enggak? Nah, di sini uniknya namanya Al-Masih itu siapa? Itu julukannya, kedudukan Nabi Isa. Kan satu kalimat, yang kedua Al-Masih, yang ketiga itu yang kemudian kedudukan kalimat dan Al-Masih itu sebetulnya dimiliki oleh siapa? Namanya, ini baru namanya adalah Isa ibnu Maryam. Dan saking mulianya Sayyidah Maryam sampai bisa menjadi jalur nasab. Kan kalau jalur nasab itu kan dari ayah biasanya ya. Nah ini penegasan Al-Quran nih, bahwa ibn itu bisa digunakan untuk perempuan. Tapi perempuan yang mana? Gitu. Jadi dia telah mengatasi relasi biologis. Sampai betul-betul Nabi Isa itu nasabnya dengan segala kemuliaannya itu harus langsung ke Sayyidah Maryam. Maka Isa bin Maryam wajihan fid dunia wal akhirah. Jadi Nabi Isa ini terpandang gitu ya. Karena wajah itu sesuatu yang dipandangkan, sesuatu yang paling terlihat. Nah, dalam bahasa Arab ketika sesuatu itu terpandang dan terlihat, nah itu juga menunjukkan bahwa dia itu memiliki kemuliaan tertentu. Maka dalam bahasa Indonesianya kata wajihan ini cocok diartikan sebagai terpandang. Saya nggak tahu terjemahan depaknya apa ya.
Hmm. Dari kata wajah ya, wajihan itu dari kata wajah. Di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang didekatkan. Nah, ini kita pelan-pelan menunaikan ayat-ayat berikut nih ya, setelah pembahasan. Jadi kenapa tadi saya bilang sebetulnya bukan mudah-mudahan tidak redundant, dan dan ini penting untuk kita pahami karena semua ayat setelah itu tidak keluar dari simpul kedudukannya Sayyidah Maryam. Konteksnya ini sekarang berbicara tentang kedudukannya Sayyidah Maryam dan dan ganjaran yang diberikan Allah kalau seorang wanita itu bisa memiliki tiga sifat tadi dan menunaikan tiga tugas tadi. Itu akan diberikan karunia sekaliber Nabi Isa begitu ya. Nah, dan Nabi Isa itu sampai disebutkan sifat-sifatnya seperti apa. Jadi dari situ payungnya kemudian masuk ke Nabi Nabi Isa. Nah, jadi keutamaan Nabi Isa itu pertama apa? Wajihan. Kalau kita tambahkan lebih fundamental lagi kan kalimatnya Allah. Yang kedua itu adalah eh, Al-Masih itu. Nah, yang ketiga itu wajihan. Yang keempat itu mukorrobin. Gitu ya. Jadi saya kenapa bilang ini bukan cuma anak soleh gitu ya. Jadi rezekinya ibu soleh itu anak-anaknya kayak begini. Gitu. Empat, itu adalah mukorrobin. Yang kelima, yukalimun nas fil mahdi. Dia bisa berbicara sejak dia masih ada dalam apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Dari apa bahasa Indonesianya? Buayan. Ya, bahasa Indonesia. Jadi al-mahdi itu ya katakanlah itu buayan gitu. Ya kan? Nah, jadi Nabi Isa itu sudah bisa berbicara bahkan sejak masih dalam buayan. Wa kahlan wa minas solihin. Gitu ya. Dan begitu juga ketika beliau sudah dewasa. Gitu ya. Dan begitu juga setelah beliau sudah dewasa, terus ini kan sebetulnya ada kalimat yang hilang ya. Makanya di tafsir-tafsir itu saya khawatir karena waktu kita terbatas, kira kita 56-nya nggak dibahas ini. Tapi mungkin kita bisa yang masyhur itu dianggap bahwa ya Nabi Isa itu dari kecil bahkan sampai dewasanya betul-betul apa namanya menjadi dalam tanda petik dan salah pahami perpanjangan lisannya Allah gitu. Jadi sejak mahat sampai usia beliau yang sudah kahlan, yang sudah tua gitu ya. Dan beliau tetap berada dalam solihin itu. Jadi itu yang kelima karakteristiknya. Anak yang bisa berbicara gitu ya, menjadi perpanjangan lisannya Allah gitu ya. Dari sepanjang hidupnya, sejak kecil sampai beliau tua. Dan yang keenam, karakteristiknya itu adalah solihin. Itu baru soleh. Gitu. Jadi anak soleh itu dari urutan yang keenam gitu ya. Ganjaran yang keenam. Kita bisa dapat yang keenam ini aja tuh udah luar biasa. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi anna yakunuli waladun walam yamsasni basyar, kata Sayyidah Maryam. Nah, ini balik lagi ke Sayyidah Maryam nih. Ya Allah, kok bisa ya saya punya seorang anak sementara tidak ada satupun manusia yang menyentuh saya? Gitu. Nah, ini pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan eh, ragu gitu ya. Bukan pertanyaan menyaksikan kebesarannya Allah. Kan mungkin bisa terlintas di benak kita kenapa Sayyidah Maryam kemudian mempertanyakan kebesarannya Allah dengan redaksi ini. Bagaimana mungkin aku akan punya anak padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu bukan pertanyaan kesangsian dan keraguan Bapak Ibu dan teman-teman, tapi pertanyaan ketakjuban. Pernah nggak sih ngalamin momen dalam hidup ini eh, apa namanya yang justru menjadi eh, justru menjadi apa namanya eh, kesempatan buat kita untuk merefleksikan diri. Misalnya nih, kita dapat sebuah kenikmatan dari Allah yang sangat besar, padahal kita ini
ngerasa kita tidak pantas untuk mendapatkan itu. Mungkin kita tanya sama Allah, ya Allah, kok bisa ya saya yang kayak begini dapat yang seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sedang digambarkan sama Sayyidah Maryam ini. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan Nabi Zakaria kan gitu juga. Ya Allah, kok bisa saya udah tua, istri saya sudah mandul, kok engkau masih bisa memberikan saya seorang anak? Itu bukan ragu itu. Itu bukan menyaksikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sudah yakin Allah itu bisa melakukan itu, tapi itu adalah ekspresi dan perasaan mereka tentang betapa diri ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan yang sebesar itu. Jadi ketika Sayyidah Maryam berkata, Qala Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar, sebetulnya itu adalah momen reflektifnya Sayyidah Maryam. Momen ketika Sayyidah Maryam betul-betul menyaksikan justru kebesarannya Allah, bukan menyaksikan. Karena menyaksikan kebesarannya Allah itu maka muncul pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini jangan dipahami Bapak Ibu dan teman-teman sebagai sebuah pertanyaan keraguan. Nah, Qala kazalik, katanya Allah. Ya begitulah cara mainnya Tuhan. Begitulah cara kerjanya Tuhan. Kazalikillah yakhluqu ma yasha'u iza qada amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah menghendaki untuk menetapkan sesuatu, maka sesungguhnya ia hanya perlu, nama itu kan hanya ya, sesungguhnya ia hanya perlu berfirman kepada perkara itu, kun, dan perkara itu akan fayakun. Jadi momennya juga mungkin yang bisa kita tarik, moralnya adalah ya kita jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ada yang mengalami kesulitan, khususnya dalam kasus ini mungkin kesulitan untuk mempunyai keturunan, gitu ya. Jangan sampai kita kemudian tergoda untuk berputus asa. Jangan sampai terlontar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyaksikan keesaannya Allah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan yang mungkin muncul dari lisan kita, pertanyaan harus model-model seperti Sayyidah Maryam ini. Insya Allah kabar gembira itu akan datang kepada kita pada saatnya. Nah, kemudian di ayat ke-4 kun fayakun ini kita skip dulu deh. Kita lanjut ke ayat 48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Nah, ini sudah bicara disisipkan Sayyidah Maryam lagi di tengahnya sedikit, masuk lagi tuh ke Nabi Isa untuk kemuliaan yang ke-7 gitu ya. Yang kemudian ke-7 baru Allah mengajarkan kitab dan hikmah, juga Taurat dan Injil kepada Nabi Isa gitu ya. Jadi ini juga sekaligus menjadi penguat kenapa kemudian tazkiyah itu lebih didahulukan dari taklim. Nah, itu kan 4 kali digunakan kata yuzakikum wa yu'allimukum itu. Nah, 4 kali itu tazkiyah yuzakikum atau yuzakihim dengan redaksi yang sedikit berbeda itu lebih dahulu dibanding yu'allimukum atau yu'allimuhum. Nah, ini kan menurut sebagian mufasir, bahkan kebanyakan mufasir itu memiliki pesan ya bahwa apa? Allah sampai perlu mengulang-ulang ini di beberapa tempat dan itu dikedepankan dan itu memiliki posisi sebelum kata taklim, bahwa tazkiyah itu perlu dimiliki oleh seseorang sebelum dia memperoleh ilmu. Karena ilmu yang diisi di jiwa yang tidak suci, di jiwa yang tidak murni, justru akan menjadi hijab buat dia. Justru akan menjadi sesuatu yang menggelincirkan dia. Maka sebelum yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurah wal injil, Nabi Isa itu harus menjadi kalimatnya Tuhan. Nabi Isa itu harus menjadi Al-Masih. Nabi Isa itu harus menjadi semua kemuliaan-kemuliaan yang kita sebutkan tadi itu. Nah, baru kemudian layak untuk mendapatkan kitab dan hikmah. Dan hikmah itu lebih dalam ya dari sekedar kitab itu. Maka dalam
penuturannya Al-Quran, hikmah itu adalah kebaikan yang paling banyak. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, kan gitu. Jadi barang siapa yang diberikan hikmah sama Allah, gitu, maka sesungguhnya dia telah memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jadi seharusnya perlombaan kita itu bukan perlombaan harta, bukan juga perlombaan titel-titel ini. Tapi bagaimana kita kemudian fastabiqul khairat itu, ya kan? Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Apa kebaikan yang terbaik? Apa kebaikan yang terbanyak dalam logika Al-Quran? Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Itu adalah memperoleh hikmah itu. Itu yang mesti kita kejar dalam kehidupan kita. Dan Nabi Isa diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bukan cuma ilmu tentang kitab-kitab itu, tapi juga hikmah. Sebagaimana Taurat dan Injil gitu ya. Kemudian setelah memiliki itu semua baru masuk ke dalam tindakannya Nabi Isa gitu ya. Lalu itu semua kan ada di alam batinnya Nabi Isa gitu ya. Itu semuanya kan kemuliaan yang sifatnya di dalam diri Nabi Isa. Di luar Nabi Isa apa yang akan terjadi? Oh, ini baru disebutkan yang kita kenal sebagai mukjizat. Kemarin kita kayak sempat ngobrol cukup panjang ya tentang konsep mukjizat itu ya. Enggak, tapi di kamar yang lain, di ruangan yang lain, platform yang lain. Tapi mukjizat yang terbesar itu sebetulnya di dalam diri kita. Jadi yang ada di luar itu semua cuma ejawantah dari apa yang ada di dalam. Jadi ketika orang berhasil membawa suatu kemuliaan gitu ya, di luar dirinya, itu karena memang ada kemuliaan yang sangat besar di dalam dirinya. Dan itu sebetulnya mukjizat sesungguhnya. Jadi akar mukjizat itu ada di dalam. Gitu kan. Nah kemudian itu memantul keluar. Sebagaimana cahaya ya. Konsep cahaya itu kan, dia itu harus terang. Dia itu terang. Sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi sekitarnya. Nah kapan sesuatu yang ada di sekitar itu menjadi terang, itu otomatis modelnya. Kalau yang di dalam itu sudah terang. Jadi cahaya itu tidak perlu effort apapun keluar. Cahaya itu hanya perlu effort di dalamnya. Bagaimana intensitasnya itu besar. Karena ketika intensitasnya besar, dia itu pasti secara otomatis harus menerangi yang ada di luarnya. Nah, ini kemudian mengejawantah juga dalam diri Nabi Isa. Ketika seseorang sudah menjadi firman-Nya Allah di seluruh hidupnya sejak kecil sampai besar, gitu ya, dan dia telah memiliki hikmah, maka kelaziman itu apa? Wa rasulan, dia menjadi rasul. Dia menjadi utusannya Allah. Kepada siapa? Bani Israel. Ani qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dia kemudian bisa membawa ayatnya Allah kepada kaumnya. Ani akhluqu lakum minatini kahai atit toir. Gitu kan? Bahwa sesungguhnya aku, kata Nabi Isa apa? Akan menciptakan bagi kalian atau untuk kalian hayatit toir. Bentuk burung dari tanah. Gitu kan? Fa'anfuhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Unik nih katanya kalimat yang digunakan sama Nabi Isa ya. Akhluku. Gitu loh. Jadi akhluku ini apa ya? Bapak Ibu ngerasa ada yang unik nggak dari kalimat akhluku ini? Supaya momen diskusi kita nggak hilang. Udah mau jam 7 ya? Iya, terasa. Saya baru buka chat nih. Oh iya, udah banyak yang mau berangkat ini ya, kerja ya. Iya, saya percepat aja. Jadi kalimat akhluku itu menjadi unik karena kholik itu hanya miliknya Allah. Mencipta itu sifatnya Allah, pekerjaannya Allah. Tapi di sini Nabi Isa itu sampai bilang dia itu adalah pencipta. Kan gitu. Wah, ini momennya tipis ini antara iman dan dalam tanda petik syirik ya. Kenapa? Karena pencipta itu kan cuma Allah. Tapi kenapa kemudian Nabi Isa bilang dirinya itu adalah pencipta? Ani akhluqu lakum. Akan aku ciptakan buat kalian.
Kita ini kan semuanya bukan mencipta, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang kita bikin ketika kita bilang pencipta itu maksudnya apa? Merangkai sesuatu yang sudah ada. Kan gitu ya. Itu kalimatnya bukan apa modelnya itu bukan mencipta sebetulnya, tapi kalimat yang digunakan oleh Nabi Isa itu adalah aku akan ciptakan untuk kalian sebuah burung dari tanah ini. Dan kenapa itu aku ciptakan? Karena fa'anfuhu. Aku bisa meniupkan kehidupan ke dalam tanah ini. Bihi fayakunu tayran biiznil. Dan itu akan betul-betul menjadi burung yang terbang dari tanah ini. Gitu. Harusnya kurang meyakinkan apalagi gitu ya orang sama Nabi Isa gitu. Tetap aja nanti di akhir kita lihat yang bergabung sama Nabi Isa itu adalah Hawariyun. Jumlahnya cuma 12 orang. Dikasih mujizat seperti ini. Nah, ini penting nih kata biiznillah nih dalam ayat ini diulang 2 kali. Gitu ya. Kenapa? Karena batasnya tuh setipis itu. Jadi kita mesti pahami bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Isa itu adalah kemuliaan yang atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala ini penting supaya kita kemudian tidak menuhankan Nabi Isa. Jadi bahasanya Nabi Isa dalam penukilan Al-Qur'an itu adalah bahasa-bahasa biiznillah itu. Bahwa ini sebetulnya bukan dari saya, tapi saya bisa menjadi ejawantahnya dia. Karena memang saya itu adalah firman-Nya dia yang berjalan. Tapi bukan saya loh. Gitu ya. Ini yang penting. Ini bukan saya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ubriul akmaha wal abroso. Aku bisa menyembuhkan orang yang tuli sejak lahir, orang yang bahkan tertimpa penyakit abros ya, mungkin semacam penyakit kulit gitu ya, yang nggak bisa disembuhkan lagi. Dan yang lebih ekstrim lagi, wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan yang mati, bukan cuma yang mati jadi hidup, kayak tanah jadi burung, tapi yang mati pun bisa aku hidupkan. Gitu. Sekali lagi dibilang biiznillah 2 kali loh. Biiznillah 2 kali. Kenapa? Karena memang orang bisa jadi musyrik ini, bisa menyembah Nabi Isa ini kalau nggak ini. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak ditekankan kalimat biiznillah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna, dan aku bisa tahu apa yang kamu makan hari ini dan apa yang kamu simpan di dalam rumah kamu. Sejauh itu ya. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Semua itu cuma jadi ayat aja buat kamu supaya kamu itu beriman. Dan itu menjadi pembenar aja lima baina yadaya minat taurah wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Dan supaya aku kemudian menghalalkan apa-apa yang sebelumnya diharamkan atas kamu. Apa yang diharamkan atas kamu? Jadi pengharaman sesuatu sebelumnya itu bisa jadi karena emang situasinya gitu ya. Misalnya nih, dulu perbudakan, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu apa namanya tidak diharamkan, sekarang jadi haram. Karena emang kondisi zaman, gitu kan? Kondisi zaman itu tidak bisa kemudian secara serta-merta mengharamkan atau menghapus perbudakan. Nah, tapi ada sesuatu hukum yang dia itu berubah bukan karena kondisi zamannya, tapi karena apa namanya kutukan gitu ya. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi sama Bani Israel. Gitu. Jadi karena mereka misalnya membunuh para nabi, karena mereka kemudian tidak mendengar apa namanya perintah-perintahnya para nabinya, kemudian Allah berikan suatu hukum yang sebetulnya nggak perlu mereka jalani, tapi karena dalam tanda petik kesalahannya mereka, ya akhirnya mereka diberikan hukuman-hukuman itu, sesuatu yang awalnya halal jadi haram. Nah, di sini ketika Nabi Isa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Jadi aku akan menghalalkan kembali apa yang sebelumnya telah diharam. Itu kenapa kemudian Nabi Isa itu dikenal sebagai pembawa kabar gembira. Menjadi pembebas. Ya, kenapa? Karena ada hukum-hukum berat sampai sekarang pun kalau kita lihat produk fikihnya orang Yahudi itu luar biasa banyak, Pak. Kitab fikihnya mereka itu 72 jilid, bab-bab fikihnya. Kita itu di Islam bab-bab fikihnya itu mungkin 47, 48 gitu. Di mereka tuh ada 67 dan bahkan bisa lebih. Gitu kan. Itu menunjukkan betapa banyak hal-hal yang justru diharamkan sama mereka. Nah, Islam tuh agak tengah. Nah, kebalikannya gitu ya. Nah, ada momen dalam tanda petik distorsi mungkin bisa disebut begitu. Nah, di Nasrani itu tidak sedikit sekali produk hukumnya.
Kenapa? Karena emang spiritnya liuhilla lakum liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Jadi kebablasan gitu. Akhirnya semua dihalalkan gitu. Semua yang padahal Nabi Isa itu ba'dal ladzi hurrima alaikum, cuma sebagian aja. Nah, sekarang setelah Nabi Isa cerita yang saya itu meninggalkan mereka wafat gitu ya, eh, apa namanya dipandang bahwa semua itu jadi halal gitu, maka sangat longgar syariat yang ada di ini negara lagi di agama Nasrani itu gitu ya. Kenapa? Karena emang momennya itu secara psikologis diterpa gitu ya sama hukum-hukum yang sifatnya bukan karena zaman tapi karena cobaan gitu, kemudian diangkat. Nah, karena sudah diangkat akhirnya keenakan nih, akhirnya semuanya dilepas sama mereka. Ngerti nggak maksud saya ya? Jadi keenakan gitu, udah keenakan akhirnya ulama-ulama mikir jangan-jangan yang ini juga sebenarnya bukan karena ini nih, karena cobaan doang nih dulu, berarti sebenarnya ini nggak haram nih yang Homer ini nih sebenarnya, cuma karena jadi sebenarnya nggak haram. Yang babi ini juga kayaknya nggak haram nih, yang ini juga kayaknya nggak haram nih, nah gitu kan. Nah, itu yang disebut sama Al-Quran tahrif gitu, yuharifuna kalamahu, mereka kemudian mendistorsi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajitukum bi ayatin, tapi itu semua itu adalah ayat, kata Nabi Musa. Ini semua cuma sekedar ayat, semua sekedar tanda supaya kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian itu cuma Allah. Gitu lihat loh, deklarasi Nabi Isa dalam penuturan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kalian salah kaprah. Saya emang bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, tapi saya bukan Allah. Dan layak kalian sembah itu cuma Allah. Jadi kalau orang sudah benar, yang diajak sama dia itu bukan ke dirinya, tapi ke Allah. Di sekali Nabi Isa yang bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, dia itu nggak terjebak sama ilusi. Orang itu ketika udah punya banyak masa, gitu kan, wah itu sedihnya kalau ditinggalin masa. Dan kalau udah punya masa, mempertahankan masanya itu sedemikian rupa sampai yang diajak itu dia lupa. Orang itu harusnya ke Allah bukan ke dia. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang gitu egoisme gitu anania itu bisa menjebak orang sampai dia kira apa? Dia kira orang itu misalnya beriman, orang itu berislam, orang itu berilmu karena dia. Akhirnya apa? Semua tentang dia. Padahal kata Nabi siapa? Ini gimana ayatnya? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian itu cuman Allah. Fa'budhu. Dan itulah satu-satunya yang layak kalian sembah. Haza siratul mustaqim. Ini cuma jalan yang lurus. Falamma ahasa Isa minhumul kufra, tapi kemudian Nabi Isa merasakan ada kekufuran yang mulai muncul dari mereka, gitu kan? Nabi Isa kemudian mencoba membatasi circle-nya. Man ansori ilallah. Siapa yang betul-betul bisa menjadi penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, katanya itulah yang kemudian menjadi kelompok yang bernama Hawariyun gitu kan. Qolal hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahad bi anna muslim. Maka saksikanlah kami itu muslim. Dan itu cuma 12 orang. Mau masuk terburu-buru ini karena waktu kita makin terbatas dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan halaman ke-56 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau saya ingin simpulkan sampai ayat-ayat setelahnya itu masih dalam satu kelompok ya tentang Sayyidah Maryam. Cuma itu cuma gambaran bagaimana Al-Qur'an ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang perempuan telah mencapai makom yang tiga tapi tidak mudah sama sekali ya, dan menaikkan 3 tanggung jawab tadi, dia akan diberikan seorang keturunan yang kemuliaannya itu udah tidak bisa bahkan gambarkan dalam kata-kata lagi gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, khususnya kesalahan pemahaman dari saya, karena saya kira dari ayat halaman ke-55 itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Banyak sekali vibes yang dapat kita terima ya. Masya Allah. Lanjut Mas. Oke, siap. Kira-kira ya Bunda mau lanjut nih pertemuan dengan Ustaz Hadir. Kira-kira gimana? Seru ya?
Seru banget Kang, pengen lanjut. Oke, yang mau lanjut boleh nanti chat Kak Silvi ya. Boleh request ya. Ingin bersama Ustadz Hajir lagi. Dan hari ini kita kedatangan guru kita juga nih. Hokage, yaitu Ustadz Imam Irsal dari Tangerang. Boleh dong open cam sama open mic-nya, Gurundaku. Masya Allah. Boleh kakakku, tafadhol. Ya, sohib antara Ustadz Hazir sama Ustadz Imam itu soulmate yang tidak bisa dipisahkan. Boleh, Ayo Imam, tafadhol. Saya mau nanya aja, Kang Abdul, ini mumpung bisa bertanya, biasanya nggak bisa bertanya kita. Masya Allah, makasih banyak kesempatannya, luar biasa. Eh, kalau mendengarkan ini ya, Kang Abdul ya, pemaparannya Ustadz Hazir, itu jadi kayaknya kita gitu justru yang memuliakan, yang disucikan dan dimuliakan oleh agama lain gitu. Malah lebih-lebih gitu ya, Kang Abdul ya. Tadi ucapan Mas Azir itu bahkan Nabi Isa kalau di kita dipandangnya menurut ayat Quran tadi bukan hanya bukan anak Tuhan gitu. Bahkan lebih dari itu kalamnya gitu. Termasuk bagaimana kita memandang Bunda Maryam ya atau Sayyidah Maryam itu sebegitunya disucikan. Itu luar biasa sebenarnya agama kita ini dalam memuliakan yang disucikan oleh agama lain sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, izin saya mau nanya dua hal. Kalau Sayyidah Maryam dapat posisi itu, gitu ya, mungkin di sini mungkin mak strong ini kepikiran juga, kok kenapa nggak saya yang kayak Siti Maryam gitu. Maksudnya, kok bisa dimuliakan itu, disucikan itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah adil ya? Adil nggak sih kalau hanya Sayyidah Maryam yang diberikan posisi itu? Nggak semua wanita yang ada hadir di sini mungkin. Dan gimana karakternya tuh apa sehingga kok Allah itu memilihnya Sayyidah Maryam, bukan 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 wanita yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau saya dengar ceritanya tadi agak cukup unik. Nggak tahu ini pertanyaan atau bukan. Setahu saya kan dari penjelasan tadi ya, Sayyidah Maryam itu diturunkan di umat Yahudi ya, Bani Israel. Tapi Nabi Isa-nya justru membawanya Nasrani. Nah, ini hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa gitu? Enggak Islam gitu atau Nasrani Yahudi Yahudi gitu. Tapi Sayyidah Maryamnya itu diturunkan untuk umatnya Yahudi, tapi Nabi Isa-nya jadi Nasrani. Nah, itu hikmah di balik itu apa? Terima kasih. Makasih Kang Abdul atas kesempatannya. Siap, guruku. Lanjut aja ya, biar tidak terlalu siang. Boleh Ustadz Hazir untuk merespon apa yang ditanyakan oleh Kak Imam. Tafadhal, Ustadz. Oh, modelnya langsung ya? Siap, Ustadz. Langsung, Ustadz. Betul. Oh, langsung, oke, siap. Agama lain itu terkesan disucikan, ya memang sangat disucikan. Dan memang semua agama atau inna dina indallahil Islam itu ketika disampaikan dalam Al-Quran itu tidak mungkin satu agama itu menafikan agama atau ajaran yang sebelumnya, kecuali telah didistorsi gitu ya. Bagaimana juga Nabi Isa kan begitu spiritnya ya. Dia juga memuliakan Taurat. Maka yang diajarkan sama Allah kepada Nabi Isa itu bukan cuma Injil, tapi Taurat juga di ayat yang tadi kita baca. Bahwa apa? Bahwa memang kita spirit itu tetap sama dan kita tetap bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang sebelumnya juga ajaran-ajaran yang sebelumnya, dan sangat wajar bila itu semuanya akan disucikan oleh agama Islam ini yang merupakan agama terakhir gitu kan. Nah, ya, jadi prinsip untuk memuliakan agama lain itu betul-betul memang diajarkan sama ajaran kita gitu ya.
Dan bahkan bukan cuma itu, kemarin kita sempat bahas di tema mukjizat itu, bahwa kalau memang ternyata tidak ada distorsi dan itu tetap merupakan kalamnya Allah, semua kitab suci itu pun layak untuk disebut sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena levelnya kalam itu memang lebih tinggi dari levelnya fiil, perbuatan. Jadi levelnya kalam itu kan ada di wilayah ilmu gitu ya. Itu selalu lebih tinggi dari level ya, mujizat-mujizat itu yang kita sering pahami itu adanya di wilayah fiil itu, di wilayah perbuatan itu. Padahal perbuatan cuman ejawantah, cuman perwujudan dari apa yang ada di kalam dan di ilmunya Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa juga begitu. Sebelum Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, Nabi Isa itu di dalam itu sudah merupakan mukjizat. Dirinya itu adalah mukjizat. Dirinya itu kenapa? Karena dia itu ada kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang satu. Terus yang kedua, kalau saya tidak salah paham, saya merespon ya. Merespon ini apa namanya? Guru kita tadi ya, Ustaz Imam. Istofa. Ya, istofa itu pilih kasih atau enggak, terus keadilan Allah itu ada di mana gitu. Itu sebetulnya bukan cuma tentang Sayyidah Maryam, nabi-nabi pun seperti itu. Jadi manusia itu kadang-kadang pertanyaannya tentang keadilan ilahi itu sampai Tuhannya pun digugat, kenapa bukan saya aja yang jadi Tuhan gitu kan. Cuma yang jadi persoalan dalam konsep keadilan itu adalah perbandingan gitu ya. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu jangan sampai tidak ada kesepadanannya gitu. Jangan sampai tidak ada kesepadanannya. Misalkan nih saya membandingkan diri saya misalkan dengan pohon. Misalkan saya dikasih apa namanya? Saya dikasih 5.000, maka pohon juga harus dikasih 5.000. Itu kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena memang tidak ada kesepadanannya. Dan bahkan di antara manusia pun begitu. Tidak mungkin kita dikasih 5.000, misalnya udah ada perbedaan umur, yang lebih kecil lagi nggak bisa disamakan dikasih 5.000 juga. Kan gitu. Jadi konsep keadilan itu kan bukan kesamaan. Gitu. Itu tergantung pada kesiapan, wadah, kesanggupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa hamba-hambanya yang sanggup dan memiliki wadah untuk menerima risalahnya juga amanahnya. Nah, cuma memang yang perlu kita kembangkan itu bagaimana wadah kita itu juga luas. Nah, selama wadah kita luas, maka kita juga akan mendapatkan kesempatan itu dari Allah. Jadi masalahnya sekarang bukan di Allahnya yang tidak adil, tapi di kitanya sudah cukup untuk menerima pembagian Tuhan itu atau amanah Tuhan itu atau tidak, gitu kan. Jadi apakah kita betul-betul ini kita nih sekarang udah jadi manusia aja gitu ya. Kita udah jadi manusia atau belum gitu. Nah, ini juga kan belum selesai di kita gitu. Nah, ada orang-orang yang apa namanya dari awal dilihat wadahnya itu, maka konsep penciptaan itu bahkan boleh jadi gitu ya, lebih jauh dari sekedar apa yang ada di alam ini. Bahkan di alam-alam sebelum ini, ketika dalam bahasa Al-Quran qalu bala syahidna gitu ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, alam alastu lah disebutnya sebagai masyhurnya. Gitu kan. Alam alastu itu Allah Subhanahu sudah mengetahui gitu ya, siapa-siapa hamba-hambanya itu yang layak menjadi duta-dutanya di alam. Tapi kalau kita juga dengan ikhtiar kita gitu ya, kita kemudian berusaha, kita juga bisa sampai di situ. Maka dalam banyak hadis yang masyhur itu kan umatnya Nabi Muhammad, ulama dari umatnya Nabi Muhammad ini bisa bahkan lebih mulia dari nabi-nabi Bani Israel. Kan gitu. Jadi bahkan ya buat nabi-nabi Bani Israel pun kita bisa melewati makom itu. Jadi bukan berarti kita kemudian jadi nabi, jadi dari rumah muslim ini tiba-tiba muncul nabi-nabi baru, bukan. Enggak. Dan maksudnya kita dari sisi makom gitu kan kita bisa mencapai tangga-tangga itu. Dan itu kan yang disebutkan sama Nabi Muhammad, karena persoalan itu bukan persoalan tugas, tapi persoalan kedudukan spiritual kita itu ada di posisi yang mana. Maka kayak Sayyidah Maryam pun meskipun bukan seorang nabi, tapi kemuliaannya itu saya nggak mau bilang, saya nggak tahu ini ekstrim atau enggak, sepertinya jauh di atas banyak para nabi dari Bani Israel itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi itu tidak tertutup kemungkinan itu. Nah, ya apa namanya? Jadi
ketika kita bertanya tentang keadilan ilahi dalam konteks memilih para orang-orang yang dimuliakan itu bukan pertama tentang Tuhan yang tidak ingin membagi, gitu, tapi tentang wadah kita. Terus yang kedua juga kita itu terbuka, gitu kan, karena wadah gitu persoalannya bisa diupayakan, kita bisa mengupayakan untuk memperoleh wadah itu. Yang ketiga penting bahwa ketika mereka memiliki amanah seperti itu, ini bisa jadi pertanyaan yang ketiga soalnya, makanya saya sebutkan sedikit, itu bukan berarti mereka kemudian tidak punya ikhtiar sama sekali. Ikhtiar mendapatkan dan ikhtiar menjaga itu lebih berat mana? Yuk kita diskusikan. Anda dapat nikmat itu mudah, tapi menjaga nikmat itu sulit. Bayangkan Anda dapat ikhtiar, dapat sesuatu yang diperoleh sama Sayyidah Maryam, Anda sanggup juga nggak merasakan penderitaannya Sayyidah Maryam? Menjaga makom kunut, sujud, dan ruku itu, gitu ya, dengan semua tantangan yang dirasakan sama Sayyidah Maryam, disisihkan, dijauhkan, dituduh, difitnah, gitu kan, ini orang kok bisa punya anak gitu di luar ini, loh, anak sanggup apa enggak? Ini bukan persoalan menerima doang, tapi persoalan Allah juga mau lihat ini orang bisa menjaga apa enggak nikmat ini. Anda bisa bertahan nggak dengan semua karunia itu? Karena jangan sampai Anda mengklaim diri Anda beriman, tapi Anda tidak dicoba sama Allah. Allah bakal kasih cobaan yang besar lagi. Maka orang yang paling banyak cobaan itu adalah para kekasihnya Allah. Ya Allah bakal bikin sedemikian rupa sampai betul-betul dia ngerasa nggak ada lagi selain tempat bersandar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada di posisi itu atau enggak? Ketika kita menuntut keadilan ilahi yang itu, jangan lupa Tuhan bakal kasih kita amanah yang cobaan yang sebesar itu juga. Nah, kita siap nggak menerima itu? Nah, jadi saya khawatir karena ini hari Rabu gitu ya, saya takut memperpanjang lagi nih pembahasannya. Tapi kira-kira seperti itu ya kalau kita berbicara tentang konsep keadilan, ada 3 prinsip tadi. Gitu. Jadi bukan cuma tentang Tuhan yang tidak ingin memberikan keadilan, tapi tentang wadah kita. Wadah itu bisa kita upayakan sedemikian rupa sebagaimana Sayyidah Maryam memiliki makom yang setara, ada bahkan lebih daripada para nabi, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kalau umatku itu yang ada yang bisa melampaui ulamanya bahkan Bani Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga prinsipnya ini bukan berarti mereka kemudian nggak punya ikhtiar, dan ikhtiar itu lebih sulit menjaga ketimbang menerima. Itu 3 prinsip yang mungkin bisa merespon ya bukan pertanyaan sebetulnya dari Mas Imam itu, mungkin tes aja beliau. Iya. Masya Allah. Ketiga itu tentang Ibrahim dan Nasrani ya. Kenapa kemudian Nabi Isa itu yang dibawa Nasrani? Jadi itu sejarah sih ya. Ya sebetulnya Nabi Isa itu buat Bani Israel. Nah, cuman karena emang Bani Israel saat itu kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti Nabi Isa, apalagi memang sejarahnya panjang, Nabi Isa ini bukan dari keturunannya Ishak gitu ya, tapi keturunannya Ismail. Nah, ini akhirnya memunculkan tarik menarik dan ulama Bani Israel saat itu udah punya otoritas gitu kan, udah jadi institusi ketika Nabi Isa datang. Nah, untuk melawan institusi itu ya kayak Nabi Muhammad aja saat itu kan, diharapkan kenapa kemudian orang Yahudi itu ada di Madinah, orang Nasrani ada di sekitaran situ, ini kan padang tandus, karena mereka yakin bakal datang utusannya Allah di situ. Tapi pas datang ternyata bukan yang mereka harapkan, bukan dari golongan mereka, justru dari kalangan yang menurut mereka itu rendah gitu kan. Nah, ini akhirnya ya ada sentrisme. Kemudian ajaran Nabi Isa itu secara politik diterima sama umat Nasrani saat itu, kemudian berkembang di wilayah Romawi Timur gitu kan, sampai ke Romawi Barat. Nah, akhirnya muncullah agama Nasrani. Nasrani itu adalah bentuk institusionalisasi dari ajarannya Nabi Isa. Jadi diterimanya di situ. Tapi kalau misalnya tanpa itu sebetulnya Nabi Israel juga memang diutusnya buat Bani Israel tadi itu, gitu ya singkatnya. Ya begitu Mas Abdul. Masya Allah, tabarakallah, keren aku. Oh, daging banget ya, bunda-bunda ya. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Hazir ini, insya Allah membuka wawasan kita, keilmuan kita, dan menambah yakin bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Namun mohon maaf tidak bisa merespon semua pertanyaan, maka
Ayah Bunda, apabila mau kembali bersama sama Ustaz Nazir, boleh request ke Kak Silvi ya sebagai admin kami ya. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan kembali untuk mengadakan kelas khusus dengan Ustadz Hazir, Masya Allah. Dan siap Bunda Mei, siap laksanakan. Chat Kak Silvi ya, request boleh ya. Dan Insya Allah ya Bunda, banggakan semuanya di pekan ini kita akan ada kelas eksklusif ya dari hati ke langit ya. Silakan bagi yang belum bergabung untuk bergabung. Mudah-mudahan selama 3 hari kita akan belajar bagaimana meaningful doa, soal dengan sepenuh rasa. Ini kita akan diajarkan oleh 2 guru khusus dalam urusan perhatian ya. Ada Ustadz Muslim Al-Fatih, ada juga Ustadz Muhammad Zulfikarullah ya. Yuk Ayah Bunda, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan respon yang begitu luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Hazir Rahim yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Luar biasa beliau ya, memberikan insight kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa terus mengalir pahalanya kepada beliau, dan juga kita bisa mengamalkan atas apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Betul, chat aja Kak Silvi sekarang, request langsung, Masya Allah ya. Nanti akan ada kelas eksklusif dengan Ustadz Hazir Rahim ya. Kalau sejam 2 jam nggak terasa ya Bun ya, inginnya 2 hari gitu ya. Betul, bisa diundang lagi, Insya Allah bisa ya. Bismillah. Siap ya Ustadz ya, Bismillah Ustadz ya. Siap, kalau ada taufiknya siap. Tuh. Siap intinya pagi nih. Semangatnya luar biasa dari para audien nih ya. Oke ya Bunda, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum keluargaku semuanya. Sampai berjumpa kembali di hari esok di waktu yang sama, program yang sama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ustaz.